Ya, sekarang saya akan kembali bertanya kepada Kang Yayat. Kita tahu bahwa memindahkan masyarakat itulah PR kita selama ini. Dari beberapa peristiwa untuk memindahkan masyarakat, masyarakat ngotot mau dikasih tinggal ke rusun, dimurahkan biaya sewanya, tetap nggak mau karena mata pencaharian, Kang Yayan. Nah, untuk kasus Pelumpang ini seperti apa? Pertama begini, dari berbagai kasus relokasi warga, baik mereka yang katakanlah terkena proyek atau apa, itu dua, jarak dan biaya. Semakin jauh dari jarak tempat tinggal dan tempat kerja, mereka biasanya agak sulit. Kedua, biaya transportasinya itu juga menjadi persoalan besar. Nah, waktu kejadian Pasar Gembrong, itu kebetulan saja di dekat lokasi pasar itu ada rumah susun yang kosong sebagian. Tadi betul Pak Trubus mengatakan, ada nggak rumah susun yang masih bisa ditempati di sekitar kawasan tersebut. Waktu Pasar Gembrong terbakar, itu penduduk tinggal di shelter dalam konteks tempat tinggal sementara. Mereka bisa tinggal di situ, kemudian ada crash program yang dilakukan oleh Pemprov DKI bersama Basnas untuk membangun rumah susun, rumah baru untuk mereka yang menjadi korban kebakaran. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Kampung Pulo. Ketika dipindahkan pun sudah ada rumah susun yang disiapkan untuk pindah. Nah, rata-rata rumah susun dan tempat kerja atau tempat tinggal itu relatif dalam jarak yang terjangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan ongkos. Kalau waktu relatif lah. Nah, pertanyaannya sekarang ini mendata ulang. Bagaimana caranya bagi mereka yang kehilangan sama sekali ini punya shelter atau tempat bermukim sementara? Apakah dalam konteks yang sementara ini mereka dicarikan tempat kontrakan atau rumah-rumah sewa selama 6 bulan sambil kawasan itu ditata ulang? Jadi dalam hal ini yang paling penting adalah datanya, validitas datanya. Mungkin di situ mereka yang menjadi korban ada yang mengontrak, ada yang memiliki, atau ada yang menumpang. Nah, data itu harus valid. Sehingga dengan data yang valid tersebut, Pemprov DKI atau didukung oleh Pertamina atau BUMN lainnya mencarikan kontrakan-kontrakan yang bisa relatif dekat dengan tempat mereka bekerja sampai mereka bisa melakukan pemulihan secara ekonomi dan sosialnya. Nah, selama mereka tinggal di sana, katakanlah selama 6 bulan dikontrakan atau selama 1 tahun, otomatis ini memang harus ada biaya. Tetapi dalam konteks inilah kita harus mencari solusi. Karena kalau tidak ada rumah susun yang dekat atau tempat penampungan yang bisa memfasilitasi itu agak repot. Nah, cara pilihan menyewakan itu adalah cara pilihan yang memang relatif lebih mudah. Satu, mungkin dikasih alternatif. Mau rumah susun di mana yang masih bisa menampung, bersedia atau tidak. Yang kedua, dicarikan rumah kontrakan, atau bisa juga tinggal dengan famili atau saudara yang terdekat. Sambil dilakukan penataan ulang, kawasan ini harus bersih dari lingkungan pemukiman kembali, kemudian dicarikanlah pemetaan lokasi di atas aset yang kira-kira aset negara, atau aset Pemprov, atau aset negara yang jelas untuk dibangunkan rumah susun, kemudian didata ulang siapa yang bisa tinggal kembali. Dan kemudian yang kedua, dibuatkan juga semacam tempat usaha baru yang relatif dekat dengan ini. Karena sekali lagi saya mengatakan, sulitnya pemindahan dari lokasi awal itu karena apa? Karena tanah adalah aset paling penting bagi warga. Mungkin mereka sudah ada yang beli, punya sertifikat atau dari mana. Kedua, mereka sudah investasi membangun rumah lama di sana. Ketiga, mereka sudah membuka lapangan usaha yang besar di sana. Nah, sekarang kan ibaratnya kebakaran itu bukan membuat orang jadi nol, tapi menjadi minus. Nah, bagaimana caranya? Itu mesti ada skenario penataan kawasan, skenario menempatkan shelter sementara bagi mereka untuk dikontrakkan di rumah susun atau berapa, dengan data yang jelas. Baru yang ketiga adalah skenario percepatan untuk melakukan penataan dan pembangunan ulang. Karena sekali lagi, menata kawasan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk apa? Untuk bisa mengendalikan kepadatan penduduk pada kawasan-kawasan vital. Mari belajar dari kasus Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran itu berada di tengah kota, kemudian dikelilingi oleh pemukiman padat, sehingga memang tidak layak. Nah, di mana-mana kan menjadi persoalan adalah
ketika objek vital itu dibangun, tadinya tidak ada apa-apa. Tetapi dengan dinamika perkembangan kota, semakin lama semakin padat. Nah, otomatis disinilah persoalan mendasar. Karena sekali lagi, bagi kita harus diakui, tidak semua orang yang tinggal di sana itu punya kemampuan ekonomi. Nah, disinilah sekali lagi saya mengatakan, konsepnya sebaiknya rumah susun itu dibangun. Apakah nanti sewa atau milik, itu lain. Tapi menurut saya, jalan terbaik adalah rumah susun sewa. Disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka, sambil diberikan kesempatan selama mereka kontrak, mereka menumpang, atau mereka carikan tempat lain, mereka juga diberdayakan untuk bisa membuka usaha kembali. Jadi dengan adanya modal usaha tersebut, ketika nanti mereka mengontrak, mereka bisa mampu membayar iurannya. Karena dalam banyak kasus di Jakarta ini, banyak yang tinggal di rumah susun, tapi bayar kemampuan sewanya tidak maksimal, sehingga terpaksa harus dibantu oleh pemerintah daerah di take over. Nah, disinilah peran Pertamina mudah-mudahan bisa berkontribusi besar. Karena bagaimanapun, lokasi depo BBM tersebut juga terkait dengan kepentingan Pertamina dan lingkungan sekitarnya. Pertamina tidak akan pernah maksimal selama masih ada penduduk yang padat di sekitarnya, dan penduduk yang ada di sekitarnya juga tidak pernah akan aman ketika potensi ancaman kebakaran itu setiap saat bisa terjadi. Kira-kira begitu. Baik, nanti saat lagi kita akan mendengar jawaban dari Pak Trubus di sini. Iya. Oke lah, ini harus diatasi. Kalaulah untuk beberapa kilometer dari depo memang harus dikosongkan untuk membuat buffer zone, berarti warganya harus dipindahkan. Mengingat ini bentar lagi tahun politik, berani nggak PJ-nya sekarang merelokasi warganya? Sesaat lagi.